Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi pada podcast Bincang Asik Seputar Kanker dari Pelayanan Kanker Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang masih dalam rangkaian peringatan World Cancer Day. Kita ketahui bahwa World Cancer Day kita peringati bukan hanya di Indonesia akan tetapi di seluruh dunia dimulai dari tanggal 4 Februari setiap tahunnya. Dan ini digerakkan di tingkat global oleh organisasi kanker sedunia yang kita kenal sebagai UICC. Yang juga mengusung tema strategisnya setiap tahun. Dan sejak tahun 2022 tema strategis yang diusung untuk 3 tahun adalah Close the Care Gap. Yang dimaksud untuk mengurangi kesenjangan pelayanan dan pemerataan dengan pemberian akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan subtema We Challenge Those in Power dan dengan tujuan mengajak para pengambil keputusan untuk memprioritaskan akses terhadap pelayanan kanker tersebut di seluruh dunia. Insiden kanker yang meningkat di dunia juga termasuk di Indonesia. Di dunia dikatakan setiap 1 detik akan terdiagnosa 1 pasien kanker. Sedangkan setiap 2 detik katanya meninggal 1 pasien karena kanker. Sedangkan di Indonesia kita ketahui data terakhir dari Globokan mengatakan lebih dari 1.000 loh Bu kasus kanker yang terdiagnosa setiap harinya. Tentunya hal ini merupakan suatu hal yang memprihatinkan dan memerlukan suatu penanganan yang lebih strategis. Tahun ini pelayanan kanker terpadu RSCM merancang 11 episode baper khusus WCD membahas seputar upaya closing the care gap dalam penanggulangan kanker dari berbagai elemen di masyarakat yang menjamin terselenggaranya pengobatan kanker berkualitas secara merata di Indonesia. Baik masyarakat, akademisi maupun rumah sakit, profesi dan juga pemerintah. Dan kita ketahui bahwa kemitraan merupakan hal yang penting, merupakan salah satu kunci kesuksesan penanggulangan kanker dalam suatu negara. Sangat berbahagia sekali dan istimewa pada kesempatan kali ini kita menjumpai Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Randa Lucia Rizka Andalusia, Apoteker M. Farm Mars. Bu Rizka, apa kabar? Kita Baik, pendeknya Prof. Bu Rizka aja ya, Iya. panjang sekali nih. Lebih dikenal Rizka. Rizka, terima kasih sekali sudah ada di sini bersama kami dan para sobat baper sekalian dimanapun juga berada. Bu Rizka, saat ini kan Kemenkes ini sangat totalitas nih dalam transformasi kesehatannya. Dan juga baru pertama kali nih kanker menjadi prioritas, luar biasa sekali. Tentunya pelayanan yang baik juga tergantung pada ketersediaan obat dan alat kesehatan yang tersedia. Dan ini sesuai dengan tupoksi dari Dirjen Farmalkes ya Bu ya. Nah, dalam kaitannya dengan alat kesehatan tentunya salah satunya adalah registrasi Alkes ya Bu. Ini bagaimana nih Bu tentang memaksimalkan penggunaan Alkes dalam negeri? Dan bagaimana dengan perbandingannya Alkes dalam dan luar negeri ini saat ini? Baik Prof. Mungkin saya mau cerita dulu nih Prof dari agenda transformasi kesehatan ya Prof. Luar biasa itu kan sekali, ada 6 Bu. pilar ya Prof. Pilar pertama primary healthcare atau pelayanan primer ya. Pilar kedua pelayanan rujukan dan pilar ketiga adalah ketahanan kesehatan. Nah di dalam ketahanan kesehatan itu ada agenda terkait dengan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Itu yang tadi Prof sampaikan tupoksi dari Dirjen Farmalkes. Nah sebenarnya ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan ini tentunya untuk mendukung pelaksanaan kesuksesan pilar pertama dan kedua. Tadi Prof sampaikan pelayanan kanker sendiri membutuhkan obat-obatan dan alat kesehatan. Iya tentunya ya. Kita bercita-cita ya Prof, kita ingin bahwa semua pasien termasuk pasien kanker ya mendapatkan akses obat dan akses pelayanan kesehatan dengan menggunakan alat kesehatan yang memiliki teknologi yang terdepan. Ya. Dan sesuai standar yang ada dan terdepan. Nah, terkait dengan bagaimana kita mengupayakan agar itu dapat diproduksi dalam negeri, dapat dikembangkan oleh industri-industri farmasi kita sudah melakukan berbagai upaya pendekatan, approach-nya mulai dari pengembangan. Mulai dari pengembangannya, penelitiannya, kemudian strategi produksinya di industri farmasi. Nah pengembangannya ini Prof, kita tentunya melibatkan peneliti baik dari akademisi maupun institusi riset, ya, profesi juga pasti banyak ya. profesi-profesi yang sudah terlibat
dalam pengembangan alat kesehatan yang sampai dihilirisasi menjadi suatu produk. Di tahap produksi itu juga kita dampingi dalam produksi sampai kepada marketnya. Bagaimana kita melakukan intervensi market. Bagaimana kita memberikan insentif-insentif kepada alat kesehatan produksi dalam negeri. Nah, ini yang kita terus upayakan supaya alat kesehatan dalam negeri itu dapat digunakan oleh pelayanan kesehatan kita. Karena apa? Semakin banyak alat kesehatan tersebut digunakan, maka user experience-nya semakin baik dan pricing menjadi lebih murah ya. Meningkatkan kualitasnya dan tentunya harapannya pricing-nya lebih murah. Karena semakin banyak dibuatnya akan seperti semakin di India ya Bu ya. Kan. Ya, betul di India sekali. Kan banyak betul sekali. Sehingga apa? Ujung-ujungnya akses masyarakat menjadi lebih mudah untuk menggunakan alat kesehatan ataupun mendapatkan obat-obatan juga lebih mudah dan murah. Begitu, Prof. Itu udah ada ya Bu ya yang sekarang kita produksi Alkes maupun sudah, Prof. Ya. Sudah. Jadi kita memetakan 10 alat kesehatan yang terbesar by volume by value. Nah, kemudian dari 10 alat kesehatan tersebut tentunya kita harus memisahkan antara alat kesehatan yang mempunyai teknologi tinggi dan teknologi menengah sedang. Kalau yang teknologi tinggi tentunya tidak bisa melakukan transfer teknologi dalam waktu cepat. Tapi kalau yang teknologi rendah banyak sampai ya, Bu, menengah harusnya ya. Banyak. Teknologi rendah sampai menengah kita sudah bisa, Prof. Sudah bisa memproduksi termasuk juga in vitro diagnostic IVD. Nah, yang teknologi tinggi saat ini beberapa industri sudah mulai mendapatkan lisensi dan melakukan transfer teknologi seperti untuk memproduksi CT scan, MRI, kemudian radiologi yang lainnya, Prof. Itu sudah mulai dikembangkan oleh industri-industri Alkes dalam negeri kita. Jadi setelah itu dikembangkan kemudian jadi bekerja sama dengan industri Alkes dalam negeri ya, Betul, Bu ya. Prof. Melalui transfer teknologi bisa atau joint venture. Kalau joint venture biasanya dia tidak melakukan transfer teknologi, tapi yang kita harapkan transfer teknologi. Sehingga industri Alkes kita memiliki kemampuan, memiliki kapasitas untuk memproduksi tersebut. Luar biasa sekali. Kalau mengenai obat bagaimana, Bu? Iya, mengenai obat. Obat ini juga menjadi isu yang sangat marak ya, Prof ya. Kita mengutamakan satu availability, bahwa semua obat tersedia di Indonesia yang dibutuhkan. Kemudian affordability, bukan hanya tersedia tapi juga dengan data yang dengan harga yang affordable ya, Prof ya, terjangkau oleh masyarakat. Dan akses masyarakat, accessibility, akses masyarakat juga kita tingkatkan. Bagaimana masyarakat kita bisa mendapatkan obat-obatan tersebut. Apakah itu di rumah sakit atau FKRTL ya, rumah sakit ataupun di FKTP, di klinik-klinik atau di vaskes primer. Untuk obat-obatan tertentu kita memberikan akses yang lebih dekat kepada masyarakat, kita bisa berikan di vaskes primer, apakah itu apotek ataukah itu klinik. Nah, ini sama dengan Alkes, kita juga sudah memetakan 10 besar molekul obat yang terbanyak dan itu sudah kita dorong untuk bahan bakunya dapat diproduksi di Indonesia. Karena kalau enggak nanti kita tergantung terus. Dan bahan bahkan baku dari luar. Bahan baku salah satu obat kanker sudah dapat diproduksi di Indonesia nanti. Apa tuh, Bu? Imatinib. Salah satu targeted terapi untuk kanker paru akan dapat diproduksi di Indonesia. Nah, tentunya kita bertahap untuk memenuhinya itu. Dan alhamdulillah di tahun 2023 kemarin sudah mencapai 22 item bahan baku obat yang diproduksi. Diproduksi di dalam negeri untuk bahan bakunya. Nah, nanti akan dibuat menjadi obat kan, kemasan jadi obat ya. Jadi obat jadi, diformulasi menjadi obat jadi. Kalau enggak, kita akan tergantung terus. Nah itu kapan tuh, Bu, targetnya bahwa kita bisa menikmati obat dalam negeri dan juga beberapa obat sudah, Prof. Sudah mulai untuk diproduksi. Dan sudah dalam proses pendaftaran izin edar. Mudah-mudahan secara bertahap dari ke-22 pipeline yang sudah kita
kembangkan ini bahan bakunya dapat segera menjadi obat jadi yang di pasaran ya, Prof. Demikian juga dengan alat kesehatan ya Bu. Alat Betul. kesehatan kapan itu bisa diproduksi? Kalau alat kesehatan sudah banyak, Prof. Sudah ya. Sudah banyak yang diproduksi dalam negeri. Memang komposisinya antara alat kesehatan impor dengan dalam negeri masih jomplang ya Bu masih ya. jomplang. Alat kesehatan dalam negeri sekitar 20% dari seluruh total Gitu. alat kesehatan impor. Tetapi ada yang menggembirakan juga karena sejak tahun 2020 sampai kemarin kita hitung tahun 2022, dalam 2 tahun ya, peningkatan belanja alat kesehatan dalam negeri itu sudah meningkat 2,5 kali lipat. Oh gitu. 2,5 kali lipat. Sangat baik. Alat kesehatan. Termasuk obat? Enggak, Alkes saja, Prof. Oh luar biasa dong ya. Iya. Sudah sangat pesat sekali perkembangan penggunaan alkes dalam negeri. Mungkin itu mesti dikasih reward ya Bu ya. Betul Kalau sekali. orang-orang yang menggunakan alkes dalam negeri misalnya pajaknya dikurangi atau jadi dalam bentuk seperti jadi orang berlomba-lomba untuk menggunakan alkes dalam negeri tersebut ya. Luar biasa sekali. Dan apalagi menghadapi ini Bu, menghadapi kedepannya kan kita ketahui bahwa obat-obat bahwa pasien kanker ini kan bertambah kan, baik karena awareness masyarakat, karena promosi mengenai edukasi masyarakat yang lebih baik, kemudian juga sedikit-sedikit kan aksesnya udah meningkat ya Bu, jadi kemudahan untuk memeriksakan diri di puskesmas, kemudian juga angka populasi kita juga yang terus meningkat kan, jadi angkanya kan meningkat ya Bu ya. 4 juta penambahan penduduk setiap tahun. Bayi baru lahir 4 jutaan. Sekarang dari Globokan yang terakhir kalau tadinya masih di angka 300-an sekarang udah 400-an loh Bu. Angka kanker new cases kita per tahun gitu ya kan. Nah, itu bagaimana tuh Bu kita menyikapi dalam bentuk alokasi dana atau apa bahwa akan terjadi peningkatan needs, demand di luar sana mengenai karena pasien kanker yang meningkat. Iya. Kan harus sejalan ya Bu. Sejalan. Harusnya kan kalau kita memulai promosi untuk risk factor kan nanti jadinya kan 10 tahun yang akan datang bahwa angka kanker menurun. Jadi pasti akan meningkat dulu gitu loh betul, Bu ya. Betul Prof. Betul sekali Prof. Ya, memang program dari Kementerian Kesehatan ya untuk fokus pada 4 jenis penyakit yang terbanyak ya, terbanyak kasus dan terbanyak membutuhkan biaya, membutuhkan dana. Itu jantung dan kanker masuk dalam satunya ya Prof. Kanker KJSU ya, kanker jantung, stroke, uronefro. Which is uronefro di dalamnya ada diabetes dan penyakit metabolik lainnya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, tentunya kita harus mempersiapkan baik itu anggaran ya, kemudian juga anggaran itu tentunya untuk menambah logistik baik obat-obatan maupun alat kesehatan. Nah ini Kementerian Kesehatan mempunyai berbagai program ya Prof, baik menggunakan APBN maupun dari loan yang lain ya, loan yang dari soft loan atau hibah bahkan. Kalau kanker sampai saat ini masih belum banyak ya yang memberikan hibah ya Prof ya. Tapi kalau di penyakit-penyakit menular karena sudah banyak. Karena di mana-mana sama sih karena kanker ya. meningkat. Meningkat, iya baik Prof. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan cakupan untuk pemeriksaan pasien kanker ini supaya kita bisa mengobati sedini mungkin gitu ya Prof. Dengan pengobatan yang sedini mungkin itu kita bisa menghemat tentunya menghemat biaya dan juga kesembuhannya lebih bagus. Tingkat kesembuhan lebih bagus ya Prof ya. Iya. Dan tentunya tadi terkait dengan anggaran dan biaya kita menghitung berapa budget impact analysis ya, melakukan budget impact analysis untuk penambahan biaya yang akan kita keluarkan untuk melakukan penanggulangan penyakit kanker ini. Tetapi kan tentunya penambahan biaya itu menimbulkan juga nanti pengurangan biaya di satu sisi kan Prof. Artinya tidak semata-mata melakukan penambahan biaya. Kita bisa menghemat di sisi-sisi yang lain. Kalau produktivitas pasien menjadi meningkat. Kalau memang kita obati dengan baik dan sedini mungkin. Jadi anggaran pun juga kita udah siapkan untuk memenuhi alat kesehatan di berbagai rumah sakit dengan berbagai tingkatan sampai ke provinsi dan kabupaten kota ya. Sampai kabupaten kota ya Prof, sampai 514 kabupaten kota. Kita lengkapi tentunya
dengan strata ya Prof, kan tidak sama semua strata rumah sakit untuk rumah sakit yang di kabupaten kota, provinsi maupun yang rumah sakit rujukan. Iya, tapi dengan tersebarnya alat untuk mendiagnosa sampai di kabupaten kota gitu ya Bu, bahkan sampai ke puskesmas, ada USG kabupaten kota, ada mamografi. Jumlah pasien yang akan datang tuh akan meningkat sekali loh Bu, dan itu Pasti kita akan harus facing that problem gitu loh, bahwa akan terjadi penggunaan baik peralatan misalnya kalau kami dari radioterapi atau obat-obatan juga untuk jadi jangan sampai pasien disuruh untuk mendeteksi dini tapi terus yang ada follow up-nya gitu, kasihan gitu akhirnya. Betul sekali. Barangkali karena saya yakin bahwa data yang ada saat ini tuh belum data maksimal dari negara kita. Semakin banyak orang memeriksakan diri, angka tersebut akan meningkat. Jadi saya selalu membaca bahwa peningkatan angka kejadian kanker di suatu negara itu belum tentu bahwa perburukan dari pola hidup, akan tetapi justru peningkatan awareness dan peningkatan akses gitu ya. Dan itu daripada sakit semua Bu, nanti harus diobati semua. Betul sekali Prof. Makanya tadi yang saya sampaikan di awal bahwa aksesibilitas dan affordabilitas bagi masyarakat kita untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan baik mulai diagnostik sampai terapi ya Prof ya. Karena kalau kita melihat taruhlah 20 tahun yang lalu pengobatan kanker itu udah kayak impossible dilakukan gitu ya Prof ya. Karena mendapatkan akses susah. Belum lagi juga tidak mungkin membayar, tidak bisa membayar gitu. Sekarang sebenarnya kan ini udah a big highway for the cancer patient untuk berobat dengan adanya BPJS National Health Insurance, apalagi ditambah BPJS itu tambah banyak pasien, tapi alhamdulillah bahwa bisa mereka berobat gitu. Itu kan memperlihatkan pemerataan ya Bu ya. Betul sekali Prof. Sebenarnya kalau dibandingkan kan kita ketahui sebenarnya kan pengeluaran yang terbesar masih jantung ya Bu. Jantung masih jantung. Tertinggi jantung. Dan yang kedua ketiga itu kanker dan stroke. Ginjal ya, stroke dan juga, kemudian kanker. Jadi kanker tidak tertinggi ya Bu ya. Tidak tertinggi mungkin karena case-nya tidak sebanyak jantung ya Prof ya, meskipun secara unit cost-nya tinggi ya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi secara unit cost tinggi, akan tetapi karena volumenya. Tapi volumenya ini akan meningkat loh Bu. Iya betul Prof. Baik. Jadi dan mengenai harga-harga obat kanker yang sangat mahal yang dari luar itu Bu, itu bagaimana menyikapinya? Apakah juga mencoba untuk produksi dalam negeri? Betul sekali Prof. Memang kendala atau bukan kendala saya rasanya, permasalahan yang masih kita hadapi yang harus kita carikan solusinya adalah harga obat kanker yang masih mahal, terutama obat-obat yang inovatif ya Prof. Nah kalau yang upaya-upaya yang kita lakukan, pertama tentunya kita berusaha untuk mencari alternatif ya Prof. Alternatif itu artinya tidak harus obat innovator. Kita bisa mencari obat-obatan taruhlah kalau istilahnya itu obat kopi, obat kopi atau generiknya. Kalau produk biologi biosimilarnya yang harganya bisa sepertiganya dari obat-obat innovator itu. Nah kemudian yang kita upayakan lagi bisa diproduksi dalam negeri sehingga supply chain-nya bisa terjaga. Nah kemudian juga yang kita upayakan lagi adalah kita melakukan penghematan dengan tadi Prof juga menyinggung pengadaan di proses pengadaan. Kita pengadaannya kita lakukan konsolidasi. Konsolidasi itu kita nego bersama-sama. Jadi kalau volumenya besar seperti bundling ya Bu ya. Seluruhnya bersama ya. Bersama. Jadi kalau volumenya besar tentunya harganya bisa ditekan. Nah, diharapkan itu lebih menekan harga obat. Begitu. Luar biasa sekali. Demikian Sobat Baper sekalian, kita sudah mendengar bahwa usaha dari pemerintah untuk menasionalkan baik alat kesehatan maupun obat-obat, terutama obat-obat yang mahal yang terkait dengan obat-obat kanker yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi kita sudah mendengar penjelasan yang banyak sekali dari Ibu Rizka mengenai hal tersebut, bagaimana usaha yang dilakukan selama ini. Nah, Ibu barangkali ada pesan
untuk masyarakat mengenai penggunaan obat-obat dan alat kesehatan dalam negeri ini yang kan pasti sudah teruji ya Bu ya. Itu kan dalam prosesnya sudah teruji pasti, ya Bu ya dengan baik. Barangkali ada pesan akhir Bu untuk masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan obat-obatan dan alat kesehatan ini. Iya, baik Prof. Kita semua sama-sama untuk mendukung kemandirian dari bangsa Indonesia, baik di sektor yang lain maupun sektor kesehatan terutama ya. Nah, kemandirian ini tentunya tidak bisa hanya diupayakan oleh pemerintah, tapi masyarakat harus ikut mendukung. Jadi kemitraan ya Bu? Kemitraan. Masyarakat harus terlibat langsung dalam upaya untuk kemandirian. Mensukseskan kemandirian ini. Menggunakan produk-produk obat dan alat kesehatan dalam negeri. Masyarakat ini termasuk masyarakat kedokteran ya Prof. Karena usernya Alkes kan dokter ya Prof. Jadi dokter-dokter untuk dapat lebih mempercayai penggunaan alat kesehatan dan obat-obatan yang produksi dalam negeri. Dan tentunya kami mengajak seluruh baik dokter maupun masyarakat untuk sama-sama kita mengembangkan produk-produk dalam negeri ini dengan mulai dari mungkin penelitiannya, pengembangannya Prof, sampai penggunaannya dengan aman dan dengan nyaman, aman. Jadi kita selalu mempunyai, jangan khawatir bahwa semua alat kesehatan maupun obat-obatan yang diproduksi dalam negeri ataupun impor juga tentunya telah melalui proses pengujian, telah melalui proses evaluasi untuk keamanan, khasiat dan dan kemanfaatannya. Khasiat, keamanan dan mutunya. Khasiat, keamanan dan mutu dari produk obat maupun alat kesehatan. Dan yang pasti lebih murah ya Bu. Diharapkannya begitu Prof. Sehingga dan bisa menolong lebih banyak lagi orang sekali, Prof. Betul sekali. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Rizka atas bincang-bincangnya. Demikian Sobat Baper sekalian, bahwa mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita tetap semangat untuk memberikan pelayanan yang merata bagi pasien kanker dimanapun juga berada. Terima kasih, salam.